Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah, semangat-semangat Bu ya. Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyam al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamul 'ashrah. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dzalika bi syai', atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa ngaji bareng di TVRI, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu yang di studio, apa kabar? Alhamdulillah, Masya Allah. Ngaji bareng di TVRI? Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam acara yang sangat luar biasa sekali. Ngaji bareng di TVRI. Insya Allah kita akan membahas seputar tentang menyambut Idul Adha 1443 Hijriah. Insya Allah bersama dengan kita, yakni orang tua kita, guru besar kita, yakni Al-Ustadz Dr. Aji Maratua Simanjuntak. Beliau ini Bu dan pemirsa yang ada di rumah adalah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Ini ayahanda kita, tuan guru kita. Mari kita sapa. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ayahanda ya? Alhamdulillah. Gimana nih ayahanda, hari-harinya banyak penuh dengan kegiatan saya lihat di MUI ini. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih diperlukan. Kita doakan bersama semoga sehat walafiat, terus dalam keberkahan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini juga bersama dengan kita pemirsa, kita perkenalkan ibu-ibu dari Ikatan Wanita Muslimah Binjai. Assalamualaikum. Atau disingkat dengan IKAWAMBI, betul ya Bu? Nah, ini pimpinan dari Ibu Hajah Ernawati. Semoga sehat semua ya, alhamdulillah ya, amin. Masya Allah, cerah-cerah Bu ya, pakai baju kuning, Masya Allah. Mudah-mudahan barokah hidupnya semua, lunas hutang-hutangnya. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, ngaji bareng di TVRI, langsung saja kita kupas tuntas seputar tentang menyambut Idul Adha 1443 Hijriah. Insya Allah akan disampaikan oleh tuan guru kita, Bapak Al-Ustadz Dr. Aji Maratua Simanjuntak sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, membahas seputar tentang menyambut Idul Adha dan yang berkembang hari ini tentang perbedaan dan lain sebagainya. Insya Allah akan kita dengarkan kepada Al-Ustadz. Falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang berkenan hadir dalam ngaji bareng ini ya, Pak Jarod dan Pak Jarod sebagai pembawa acara, kita bersyukur saat ini kita sudah sampaikan oleh Allah kepada bulan yang ditunggu-tunggu, yaitu bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu adalah akhir tahun, bulan akhir tahun. Karena sesudah Zulhijjah kita akan masuk Muharram.
Muharram itu bulan kemenangan. Kita melewati Syawal, kemudian Zulkaidah, masuk Zulhijjah. Nah karena itu bulan-bulan inilah yang disebut dengan bulan yang sangat membahagiakan bagi umat Islam. Bulan Zulhijjah ini banyak kelebihannya. Bulan Zulhijjah ini ada haji. Di bulan Zulhijjah ini diturunkan ayat yang terakhir. Bulan Zulhijjah sekali Rasulullah melakukan haji yang pertama dan terakhir. Dan beliau memberikan pesan-pesan kepada seluruh umatnya. Termasuklah beliau memotong kurban 2 ekor, 1 ekor untuk dia dan keluarganya, dan 1 ekor untuk umatnya yang tidak berkurban di belakang hari. Jadi nggak usah kesal, kalaupun tidak ada uang mau berkurban, udah dikurbankan oleh Rasulullah SAW. Haji mempertemukan seluruh umat yang ada di dunia ini. Di mana dia bertemu? Ya, yang sekaligus itu di Arafah. Tapi juga mereka harus sama-sama mengelilingi Ka'bah. Orang yang haji itu juga sama-sama berada di Madinah. Waktu umat Islam itu berada di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, mereka wukuf sebentar aja. Di situ tidak ada beda orang yang kaya, tidak dibedakan yang kaya yang miskin, semua pakai pakaian putih. Pakaian ihram, raja, rakyat, orang kaya, orang miskin, sama semua. Jadi sebetulnya berada di Arafah itu adalah gambaran satunya umat Islam sedunia ini. Makanya kalau terjadi gangguan terhadap umat Islam di India umpamanya, orang Indonesia kan marah. Kalau ada orang yang merasa dilecehkan, diremehkan di Cina umpamanya, orang Medan ngamuk. Kenapa? Itu tadi, satu, pada bulan Zulhijjah ini setiap tahun, pada tanggal 9 Zulhijjah, dari seluruh dunia. Ini kan karena kebetulan pandemi COVID, tidak bisa sampai 4 juta. Hanya sekitar 1 juta lebih begitu. Kita aja cuma separuh yang bisa hadir dari Indonesia ini. Nah itu yang pertama, pemersatu. Jadi tolong kita catat dalam hati kita, baik yang hadir maupun yang pemirsa, bahwa sebetulnya Islam itu konsepnya cinta, sayang, suka, persatuan. Satuan. Yang pertama. Yang kedua, sebagaimana kita ketahui, tadi juga sudah disampaikan hadisnya, 10 hari Zulhijjah ini adalah ladang yang sangat subur pahalanya. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9 kita boleh puasa. Tanggal 10 memang sudah hari raya. Sholat malam yang kita lakukan di luar Zulhijjah ini akan nilainya lebih besar, pahalanya lebih tinggi kalau kita lakukan sholat malam atau tahajud di bulan ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, bahwa bulan Zulhijjah ini disunnah muakkadkan kita berkurban. Kalau akikah boleh kapan saja, tapi kalau kurban hanya waktunya tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah.
Di luar itu bukan kurban namanya. Sebelum sholat Id, kan sudah tanggal 10 itu kan? Atau malam, habis subuh, belum sholat Id dia berkurban, potong kurban, bukan kurban namanya. Sedekah. Sama dengan orang sesudah sholat Idul Fitri bayar zakat fitrah. Nah, ini pun kalau dia potong kurban sebelum sholat Id namanya sedekah. Tapi kalau dia sudah sholat Id baru motong kurban sampai asar hari ketiga tasyrik. Tasyrik itu kurban. Kurban itulah yang memahamkan antara lain dari ayat Allah Subhanahu wa taala tadi yang sudah dibacakan. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar itu adalah hubungkan Tuhan. Kita pahamkan dengan sholat. Sholat, wanhar, dan memotong hewan. Jadi kurban itu tidak boleh uang. Aku inilah 10 juta kurbanku. Nggak bisa, harus hewan. Tidak bisa ayam. Ya. Yang ayam Bu ya? Tidak bisa ayam, tidak bisa bebek, harus kambing. Kalau di Arab ada unta, kita lembu atau kerbau. Apa itu? Itulah mengamalkan hablum minan nas. Bahwa semua orang yang punya harta harus mengorbankan hartanya sebahagian untuk disembelih dan dibagikan kepada orang-orang yang berhajat. Fasholli li rabbika wanhar. Salat karena Tuhan. Nah ini. Kedua-dua ini bukan dilihat oleh Allah, salat malammu, kurban yang kamu sembelih, tapi yang dilihat adalah keyakinan, komitmen atau niat yang putus. Itulah yang kita sebut dengan satu pernyataan setiap sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan itu nggak boleh main-main, ibu-ibu. Ajarkan. Bahwa kita menyatakan kepada Allah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, nusukku, hidupku, matiku karena Allah. Nah, itu dia. Kenapa itu sebetulnya? Kalau kita lihat ayat itu kan diawali dengan inna a'tainakal kautsar. Sebetulnya kalau kita coba masing-masing berpikir, tunggu banyak sekali nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kalau saya merasa, ya aduh Masya Allah, memang hebatlah Allah memberikan nikmat sama. Sudah banyak murid-murid saya sudah banyak yang meninggal. Duluan, gak sempat lagi dia mengajar, gak sempat lagi dia berdakwah. Awas sampai sekarang masih diberikan oleh Allah kesempatan. Itu harus syukuri. Banyak sekali nikmat yang diberikan Allah yang kadang-kadang kita tidak merasakan nikmat itu pada saat kita menikmatinya. Sesudah kita tidak menikmati baru kita rasakan, ya enaknya rupanya yang sehat itu. Pada waktu dia sakit. Jadi jangan tunggu sakit baru disyukuri nikmat sehat. Jangan tunggu lapar baru disyukuri nikmat kenyang. Jangan tunggu miskin sesudah kita diberi kaya. Waktu kaya itulah. Nah, waktu kaya sekarang ada kesempatan berkurbanlah. Jangan macam orang yang pensiun. Kalau dulu waktu aktifaku bisalah aku sekarang udah pensiun. Kalau bicara kalau itu setan kawannya. Jangan tunggu. Maka fasholli itu perintah. Wanhar itu perintah. Nikmat itu tautkan dengan kita. Nah kemudian apabila tadi kita dikatakan bagaimana pada saatnya sekarang ini kan ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat di dalam agama Islam sejak dulu kalau kita pernah mengaji di ibtidai,
Begitu Nabi Muhammad SAW meninggal dunia atau wafat, diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Udah mulai perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan nggak pantas dia jadi khalifah. Yang pantas Ali bin Abi Thalib. Ada lagi yang berpendapat karena Rasulullah sudah wafat tidak perlu lagi bayar zakat. Kan itu. Ada lagi yang mengatakan karena Rasulullah sudah apa, ya nggak betul itu Quran itu. Musailamatul Kadzab. Namanya pun Musailamatul Kadzab, pembohong. Jadi perbedaan pendapat sampai kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka-mereka yang berbeda pendapat itu, ibu-ibu sekalian, Pak Jarod, orang yang jumpa dengan Rasul. Bukan tanggung. Kan ustadz-ustadz macam kami ini yang sudah bertahun-tahun nggak pernah jumpa dengan Rasul pun paling kuburannya nengok di Madinah sana. Mereka jumpa dengan Rasul, bisa berbeda pendapat. Muawiyah dengan Ali, macam-macam. Nah, jadi kalau sekarang ini bisa terjadi perbedaan pendapat, anggap aja biasa aja. Nah, kalau ibu-ibu yang sudah haji, pasti ada sudah haji kan? Coba lihat orang sholat aja di Madinah atau di Makkah. Ada orang Allahu Akbar, tangannya di sini. Ada yang tangannya di atas. Ada yang lepas. Allah, lepas ya kan? Saya mula-mula haji dulu tahun 83. Ini orang ini main-main apa ini saya pikir. Lepas dia. Jadi karena dia lepas, orang lain yang tak berilmu, pikir orang dia lagi tidak sholat, duduklah kawan di depannya. Itu nggak masalah, memang begitu. Ya karena apa? Karena yang dikatakan hanyalah mengangkat tangan. Soal di mana diletakkan, sodri itu mana apakah di sini, nggak masalah. Jadi perbedaan pendapat kita sudah biasa, apalagi ibu-ibu kita ini masalah kunut. Sekarang nggak jadi masalah lagi kan? Nggak ada lagi orang bertanya lagi kepada Ustadz, kenapa kita kunut Ustadz? Nggak lagi, udah dianggap apa? Nah, jadi perbedaan pendapat itu adalah biasa. Sampai dikatakan ikhtilafu ummati rahmah. Justru berbeda pendapat itu merupakan rahmat bagi orang yang mau mengamalkan. Oke, Ayahanda, kita tahan dulu Ayahanda. Silakan. Karena ada tayangan insya Allah mau lewat. Ibu-ibu nanti setelah tayangan berikut, insya Allah ibu-ibu kita beri kesempatan untuk bertanya seputar tentang topik yang kita bahas ataupun di luar itu. Jangan kemana-mana pemirsa, ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Jangan kemana-mana, masih dalam acara ngaji bareng TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah, syukran, jazakumullah pemirsa yang ada di rumah dan pemirsa yang ada di studio terus setia menemani kajian kita pada sore yang berbahagia ini, membahas seputar tentang menyambut Idul Adha 1443 Hijriah yang tahun ini ada sedikit berbeda ya Bu ya di antara kita kaum muslimin. Tapi terkadang perbedaan itu membuat kita indah. Ibu sama bapak di rumah beda kan? Tapi indah kan? Indah insya Allah. Nah pemirsa yang ada di rumah bisa di line interaktif kita di 0614146 353. Kita ulangi di 0614146 353. Namun sebelum kita menunggu pemirsa yang ada di rumah, alangkah baiknya kita persilahkan ibu-ibu yang cantik-cantik ini. Masya Allah, pakai binju semua ibu-ibu nih gue tengok. Ibu-ibu silahkan, ada yang mau nanya silahkan. Silahkan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, saya Ermawati, Ketua IKAWAMBI. Oh, Ibu Ketua, silakan. Pertanyaan saya Ustadz berkisar tentang orang tua kita. Pada saat dulu kan Ustadz mungkin ekonominya masih minimalis. Jadi belum sempat untuk berkurban. Pertanyaan saya Ustadz, bolehkah kita mengkurbankan mereka dengan biaya kita sendiri Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang tua.
tua. Bolehkah kita berkurban untuk atas nama almarhum atau almarhumah orang tua kita? Silahkan Ayahanda. Ya, terima kasih Bu pertanyaannya. Salah satu yang dikatakan Rasulullah SAW dapat berketerusan apabila pun kita sudah meninggal dunia adalah amal anak yang soleh. Nah, jadi kalau ada seorang anak yang soleh dengan kesolehannya, dengan keyakinannya, dia berkorban atas nama orang tuanya, ayahnya atau ibunya yang sudah berpulang ke rahmatullah, itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu boleh. Itu boleh kalaupun dia tidak ada wasiat. Kalau ada wasiat itu wajib. Nah, tapi tidak ada wasiat, hanya kebaikan sendiri kita, itu boleh atas nama beliau. Tapi dengan catatan anak itu berkorban. Nah, jangan dia saja berkorban atas nama ayahnya, dia sendiri tidak. Karena sebetulnya kewajiban atau sunat muakkadnya itu kuat itu berkorban bagi orang yang punya. Karena dia punya, kemudian dia berkorban untuk dirinya, dia juga berkorban atas nama orang tuanya. Boleh. Sama-sama. Ibu-ibu yang lain ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Silakan Ibu yang di belakang. Berdiri Bu, sebutkan namanya, dari mana, entah dari tadi, entah dari situ gitu ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat, ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Silakan Ibu. Ya. Nama saya Ajah Erlis Deliana dari Ikawambi Binjai. Ikawambi Binjai. Yang saya mau tanyakan kepada Ustadz, yang mana yang sebenarnya Ustadz kita ikuti menjalankan puasa Arafah ini hari Jumat atau hari Sabtu? Karena kami orang awam ya kurang mengerti, tolong penjelasan dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ini Ayahanda, gimana ini terjadinya perbedaan seperti ini, bingung nih. Ada yang puasa Tarwiyah, ada yang puasa Arafah, ada dulu pernah setengah hari dia puasa kayak anak TK ya kan Bu. Nah, ini gimana nih Ayahanda, silahkan. Baik, makasih. Tapi dengan pernyataan Ibu tadi, yang terakhir kami ini orang awam, ada satu pedoman yang sudah diijtihadi oleh Majelis Ulama Indonesia dengan fatwanya nomor 2 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan, awal Zulhijjah, dan awal Syawal. Apa itu bunyinya? Yang pertama, penetapan awal Ramadan Syawal Zulhijjah dilakukan berdasarkan metode ru'yah dan hisab. Ya. Dua cara untuk menetapkan paman syahida minkumus syahra falyasumhu itu. Siapa kamu melihat bulan, maka kamu puasa, itu dipahamkan dengan dua cara. Pertama dengan melihat bulan langsung, atau juga dengan perhitungan, dihitung melalui ilmu falak. Nah, karena kita orang awam, kita nggak bisa ngitung. Kalau kita melihat juga nggak bisa melihat, karena tidak ada alat untuk melihat bulan itu. Kalau sudah bulan purnama mungkin bisa lihat itu. Tapi kalau masih bulan 1, tanggal 1, tanggal 2 itu berat melihat. Nah karena itu apabila kita tidak mampu, maka yang kedua, seluruh umat Islam Indonesia wajib menaati pemerintah tentang penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Termasuklah kita orang awam. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Patuhilah Allah, patuhi Rasul dan pemerintah kamu. Selama pemerintah itu melakukan syariat itu dengan dasar-dasarnya. Nah itulah kalau kita dilakukan isbat namanya.
Sidang Isbat itu penetapan awal Zulhijjah, penetapan awal Ramadan, penetapan awal Syawal dilakukan oleh mereka-mereka yang ahli hisab dan diambil kadang-kadang 100 titik untuk melihat bulan itu. Ternyata untuk yang sekarang ini tidak ada yang melihat. Tidak ada yang melihat bulan itu. Nah, kemudian hisab. Nah, dalam hisab ini ada dua beda sistem. Yang pertama, ini yang dilakukan teman-teman kita dari Muhammadiyah, apabila ada wujudul hilal, dihitung ada sudah bulan, berapapun derajat dia, sudah masuk dia. Sedangkan MABIM, Majelis Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, itu berpedoman kepada 3 derajat. Di atas ufuk, baru imkanur ru'yah. Baru namanya mungkin dilihat bulan itu, kalaupun tidak terlihat. Nah, kalaupun tidak terlihat. Makanya kalau orang yang matlaknya, artinya terbitnya bulan, kalau kita di sini maghrib belum nampak bulan, beberapa jam kemudian mungkin sudah nampak bulan di tempat lain seperti di Arab. Iya, 4 jam nih. Nah, di situ sudah nampak. Nah, sama dengan kita sekarang, kita di sini sudah buka puasa, orang Arab belum pada hari yang sama. Karena selisih kita matlaknya, artinya terbitnya matahari dan bulan itu adalah sampai 4 jam. Itu yang 4 jam. Ada yang 1 jam di Indonesia sendiri, ya kan? Timur sana, beda kita. Nah, karena itu Arab sendiri menentukan hari Arafah itu adalah ijtihad dari pemerintah Saudi. Kita juga pernah kita pikir sudah akbar, pemerintah Saudi mengatakan belum haji akbar. Nah, jadi pemerintah itu punya kewenangan untuk menetapkan dengan dasar hisab dan ru'yah. Nah, karena itu mereka yang punya ilmu tentang itu, nah silakan melakukan itu. Dan orang-orang yang sudah meyakini dan menghisab bahwa hari ini adalah tanggal 9 Zulhijjah, maka dia puasa Arafah. Maka besok tanggal 10 dia harus hari Raya. Sedangkan saya yang mengikuti pemerintah umpamanya, hari ini masih tanggal 8 Zulhijjah. Karena itu belum puasa Arafah. Kalaupun orang mengatakan, tapi orang dia sudah di Arafah. Izin ayah, ada yang terhubung dengan kita nih. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Izin ibu, bapak jauhkan pesawat handphone ibu bapak. Dengan Pak Nasir dari Merawat. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya apa Ustaz nih? Iya Pak. Ini kan kita mau menyambut Idul Adha. Kita keadaan puasa. Ini puasa kita keluarlah mau belanja. Jadi yang saya tanyakan Pak Ustaz, kita keluar belanja tuh yang nggak pantas kita lihat nampak kita. Kita lihat yang pertama, yang mengulangi melihatnya itu Pak Ustaz. Kita lihat kembali. Nah, itu bagaimana pandangan yang pertama dan pandangan kedua, batal puasa bagaimana Pak Ustaz? Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Kayak kacamata hitam Bapak. Jadi beliau puasa. Jadi ke pasar belanja, nampak sesuatu yang tak pantas dilihat. Jadi pandangan pertama, rupanya iya, rupanya dia kurang lihat lagi. Jadi pandangannya gimana yang satu? Apakah batal puasanya? Gimana? Yang jelas, kalau nengok saja belum batal puasa. Yang nengok saja belum batal puasa. Kalau dosanya, itu tidak berdosa. Tapi kalau itu berdosa. Jadi Pak, beda ter sama Pak. Kalau terlihat rezeki. Jangan sesudah terlihat, lihat lagi begini. Nah, itu.
Jadi lanjut puasanya Pak, cuman Ya. pahalanya agak berkurang. Ya. Lanjut tadi Ayahanda, menarik sekali. Makanya disuruh sebetulnya kalau puasa jangan banyak pergi ke pasar. Di rumah aja Ibu-ibu Bapak. aja yang belanja di pasar. Biar ibu yang belanja. Silakan. Melanjutkan yang tadi Ayahanda. Jadi Hisab ru'yat tadi. apa namanya, hisab dan ru'yah itu dasarnya. Ayatnya itu tadi dalam surah Al-Baqarah 185 itu dikatakan, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Nah, maka siapa yang melihat bulan, maka puasalah. Melihat bisa melihat dengan mata, bisa melihat dengan ilmu, dihitung. Nah, jadi maka saya katakan tadi, mereka-mereka yang meyakini bahwa hari ini sudah hari Arafah, menurut hisab yang mereka yakini, mereka silakan puasa Arafah, tapi dia juga puasa hari raya besok. Karena besok, kalaupun ada orang yang puasa, bagi mereka yang meyakini hari Arafah, nggak boleh puasa besok. Kan nggak boleh puasa hari raya. Idul Adha nggak boleh puasa, malah hari Tasyrik pun nggak boleh puasa. Tapi bagi orang-orang yang meyakini atau yang nggak tahu dia apa, pokoknya pemerintah, ijtihadnya pemerintah sudah seperti itu melalui hisab dan ru'yah, maka bagi mereka puasa Arafah itu adalah tanggal 9. Tanggal 9 itu besok. Nah, maka kalau ada orang mengatakan, bagaimana ini di Arafah sudah selesai, kok masih puasa Arafah? Nah, makanya puasa Arafah itu tanggal 9. Sekarang di Makkah tanggal 9, kita masih tanggal 8, berarti kita belum puasa Arafah menurut keputusan pemerintah. Nah, jadi istilah waspada tajuk rencana tadi sebetulnya nggak perlu galau kita. Nah, kalau orang yang berilmu, yang punya apa, sudah. Kita yang ada sila ikut aja pemerintah. Nah, karena memang itu juga tuntunan dalam agama kita. Nah, kecuali pemerintahnya pemerintah yang zalim, yang non muslim pamannya kan. Nah, silakan pemerintah kita adalah pemerintah yang berketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau ditanya tadi mana yang benar, ya menurut keyakinan mereka sama-sama benar. Nah, karena dia apa? Hasil ijtihad. Nah, karena tidak dikatakan secara jelas bahwa inilah tanggal sekian, nggak mungkin kan hadisnya mengatakan bahwa tanggal 9 itu nanti hari Jumat, nggak akan mungkin kan. Nah, tapi yang dinyatakan puasalah Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Sholatlah Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Kapan 10 Zulhijjah itu? Indonesia ditetapkan pemerintah tanggal 10 itu hari hari Ahad. Hari Ahad ya. Nah, tanggal 9 itu hari Sabtu. Nah, ada pertanyaan dalam pengajian pun muncul. Ya, masa kita puasa Arafah, tapi orang nggak di Arafah lagi? Banyak yang gitu. Banyak yang gitu kan? Nah, sekarang kita tanggal nanti malam habis masuk maghrib, kita kan buka puasa. Saudara saya yang sudah haji sekarang di sana, apa sudah maghrib dia? Belum. Kan enggak kan? Karena beda tempatnya. Nah, disitulah kadang-kadang pemahaman itu terlalu hanya melihat kepada orang di Arafah. Jadi ya makanya yang menentukan itu tanggalnya. Tanggalnya ibu-ibu. Nah, tanggal berapa orang ke Arafah? Tanggal 9. Jangan-jangan ibu-ibu ada yang udah raya nih, enggak? Belum ini. Jadi ada yang bertanya lagi, silakan ibu-ibu. Silakan ibu. Yang pakai jilbab warna kuning, hijau-hijauan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Silpi dari Jemaah Ikawambi. Begini Ustadz, ada yang mengenjal di hati saya. Apa hukumnya arisan kurban yang sekarang lagi marak di masyarakat? Jadi mohon arisan kurban Ustadz. Arisan kurban itu kemana? Saya nggak jelaskan dulu. Arisan kurban itu misalnya dalam keluarga 30 orang. Jadi tahun ini yang kurban itu 1 lembu. 1 lembu bisa diadakan untuk 7 orang itu. Itu lembar kurban, nanti berkelanjutan ke tahun berikutnya. Berarti gitu. hutang dia Bu ya? Enggak. Narik kan? Dia narik. Iya. Berapa orang? 7 orang? 7
7 orang, satu lembu misalnya satu keluarga. Gitu. Oh. Tapi arisan dicicil gitu. Kayak mana? Arisan apa cicil nih Bu? Arisan. Arisan itu setahu Arisan, saya, iya. itu kan Jundi. iya dia siapa yang keluar dialah yang dapat. Iya, gitu iya, kan? iya. Berarti yang 30 orang ini kan yang diambil 7 aja. Iya. Jadi yang sisanya itu dia nggak kurban. Nggak kurban. Mengkurbankan yang 7 aja. Iya. Nanti tahun depan berikutnya baru yang gantian. Ya, berarti kan hutang Ustaz ya. Itu gimana itu? Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Ibu Makasih. bingung kan? Nah, saya pun bingung. Ini kita tanya sama. Silakan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang biasanya kalau pengajian orang bertanya apakah boleh 7 orang kongsi beli lembu. Baru tahun depan itu juga orangnya. Yang 7 orang itu untuk si anu. 77, itulah yang disebut tadi berutang selama 7 tahun. Kan itu 7 tahun itu. Kan gantiannya kan 7 tahun. Kalau 30 orang, 30 tahun itu. Nah, jadi Yalah, artinya... setahun sekali. Setahun 7 orang. Oh, berarti berapa tuh? Ada 30 orang. Iya kan? Berarti 4 tahun paling tidak. Ini yang nanya bingung apalagi yang jawab nih, ya nggak Bu ya? Berarti ada Jadi 30 yang jelas hukumnya kurban ini harus yang ada kalau lembu 7 orang, ya 7 orang berkongsi untuk 1 lembu. Nah kemudian siapa yang berkurban itu pada waktu itu apa akadnya ini? Harus jelas itu, apakah utang? Nah, yang 7 orang ini berarti berutang kepada, katakanlah kalau 21 orang ya, 21 orang atau 28 orang. Berarti yang 7 orang ini berutang lah ini. Oke, kita tahan dulu Ayahanda. Ada konflik ini, insya Allah. Ibu-ibu tahan dulu, nanti insya Allah akan kita lanjutkan acara kita yang sangat luar biasa ini masih dalam acara ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Jangan kemana-mana. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah, syukran jazakumullah kepada pemirsa yang ada di rumah yang terus setia menemani kajian yang sangat luar biasa sekali program dari TVRI kita ini, yaitu program Ngaji Bareng di TVRI. Oke, sekarang kita berada di segmen terakhir Bu ya. Berarti tadi kesimpulannya gimana tadi Bu ya? Kesimpulannya? Jadi kalau pertanyaan tadi kesimpulannya harus jelas. Harus jelas. Kenapa? Karena dia tidak selesai 1 tahun itu. Nah, sehingga tahun kedua bagaimana? Ya kalau masih sehat-sehat hidup-hidup semuanya. Nah, kalau harus ada, kalau saya meninggal dunia, bukan saya maksudnya. Panjang umur semua. Yang apa namanya? Yang berkurban arisan tadi. Yang berkurban pertama, yang 7 orang pertama itulah. Iya, iya. Harus ada perjanjian, kalau dia tidak ada lagi, siapa yang bayar? Iya. Nah, itu. Jangan nanti anaknya, aku tak tahu itu katanya. Suaminya juga begitu. Nggak ada dia cerita itu. Kupikir yang orang-orang tua aja itu kompak-kompak katanya. Itu kuncinya. Boleh saja, tetapi itu sebetulnya kurban itu hanya dibenarkan atau disunnahkan bagi orang yang mampu. Jangan sampai menyusahkan. Itu tadi kan bisa saja menyusahkan orang yang tinggal nanti kalau apa. Tapi kalau sistemnya untuk mendorong orang supaya bisa dapat daging, itu bagus. Bagus. Itulah makanya haji talangan itu kan mudah dilarang. Karena belum wajib, dia paksakannya dia. Sehingga dia berutang. Ya kalau selamat, alhamdulillah. Oke. Ibu-ibu udah habis ya pertanyaan? Ada lagi? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Hah?
Ada lagi? Terakhir ya? Silakan. Karena ini kita di segmen terakhir, nanti Buya memberikan close statement. Silakan, Ibu. Ada mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, Bu. Nama saya Trisyaningsih dari Jamaah Ikawambi, Binjai. Yang saya tanyakan begini Pak Ustadz dan Buya, sering sekarang ini kurban satu keluarga itu berkali-kali membuat kurban, atau pertama mungkin orang tua laki kebetulan nanti kasih ibunya, atau kebetulan ada rezeki mereka lembu dan itu untuk 7 orang. Saya di sini sering mendengar bahwa seandainya ada yang memang berkurban itu untuk anaknya, tapi yang kasih itu orang tuanya juga. Jadi pertanyaannya? Jadi alangkah gimana sebaiknya, karena saya dengar dari beberapa orang katanya mesti nama anak-anaknya. Sementara ada juga yang saya tahu bahwa kalau atas nama orang tua laki-laki saja yang mewakili semua itu juga sudah afdal gitu. Bagaimana yang jelasnya itu Pak Ustadz? Sekian dan terima kasih. Ya, Ayahanda, silakan Ayahanda. Ya, itu sudah betul Ibu itu. Artinya korban keluarga itu, kurban itu, kalau yang menyatakan atas nama keluarga itu adalah suami atau bapak, itu mencakup semua. Ya. Tapi kalau yang menyatakan itu istri, apalagi uangnya uang dia, itu tidak bisa untuk keluarga. Dia aja yang dapat itu. Enak aja dia. Dari suami. Kan ada yang maunya dari orang tuanya tapi atas nama anaknya gitu, gimana? Itu tadi pertanyaan belum saya jawab tadi. Ya. Kalau itu tadi kalau dia wasiat maka itu harus wajib. Tapi kalau tidak ada wasiatnya itu kebaikan anak yang soleh. Ya, kita menganggap Allah Maha Pemurah, Maha Tahu, akan disampaikan oleh Allah kepada orang tua yang dinyatakan untuk berkurban. Nah, kemudian ibu-ibu nggak usah, ada juga kadang-kadang jamaah ini, aku nggak mau berkurban dengan orang yang meninggal katanya. Nah, itulah karena pemahamannya itu kurang ngerti. Sebetulnya yang berkurban itu adalah yang hidup ini, yang biaya yang hidup ini, tapi dia hadiahkan pahalanya ini untuk ayahnya itu, untuk ibunya itu. Tetapi catatan tadi yang berkurban itu, yang menghadiahkan itu harus berkorban. Jangan kita berhadiah, kita berkorban. Nah, kalau dia satu keluarga dan tas ayahnya bilang, udahlah hari ini atas namamu dulu, bikinnya anaknya, itu administrasi aja. Tapi uangnya adalah tentu dari ayahnya, dari keluarganya, itu atas nama keluarga. Tidak mesti 7 orang. Satu lembu semua boleh. Tapi kami cuma bapak, ibu, anak 3 orang, 5 orang, satu lembu boleh. Enggak perlu harus cari lagi 2 lagi. Cari tetangga numpang nama di situ, enggak perlu. Sendiri aja pun boleh kan? Boleh. Suami istri aja pun boleh. Nah, berkurban itu malah ada yang berpendapat kalau dia mampu sebetulnya lebih dari 1 lembu, harus 2 lembu dia. Kalau kaya dia gajinya 100 juta 1 bulan, pantaslah 2-3 lembu dia kan? Nah, itu jadi artinya itu, makanya Allah tidak melihat dagingnya, tidak melihat darahnya, tapi Allah melihat takwanya orang yang berkurban itu. Gitu. Oke Bu ya, ini wajah-wajah orang Binjai nih, salam dari Binjai ya, Masya Allah. Jadi barangkali yang terakhir perlu juga saya tekankan terhadap perbedaan itu, karena kita sudah terbiasa dengan perbedaan, jadi jangan kita permasalahkan perbedaan. Nah, kadang-kadang yang membuat kita stres pun karena kita beda. Sama suaminya sama-sama kantor bupati, kantor wali kota, kok gajinya beda. Nggak usah dipermasalahkan itu. Rezekinya memang beda. Belum tentu sama-sama kawin, sama-sama nikah, sama-sama pegawai. Ya 2 anaknya dia 2, ini 3. Nggak usah beda-beda kita apakan. Itulah membuat kita jangan stres. Nah, apalagi beribadah. Ibadah sunat pula.
Nah, takut saya kadang-kadang kita mempermasalahkan, karena kalau bisa dia bilang daripada gaduh-gaduh aku nggak usah puasa Arafah aja lah gitu. Nah, itu susahnya di situ. Ya kan jawab kan? Nah, macam apa? Terawih, ada yang 8, ada yang 20. Aku nggak betul yang 8, mungkin yang 20. Ulah, lebih bagus aku nggak terawih. Ayahanda, kesimpulan Ayahanda sebagai close statement biar warga Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan Hari Raya Idul Adha ini nyaman, tenang, tidak ada pertikaian, dan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu karena innamal mu'minuna ikhwah. Silahkan Bu ya. Ya, sesuai dengan himbauan yang dikeluarkan oleh MUI Sumatera Utara, bahwa yang pertama, mari kita tidak mempermasalahkan perbedaan yang terjadi pada masa Idul Adha kali ini. Silakan yang besok hari raya silakan, yang minggu juga silakan. Dan yang jelas kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, kita tetap menganjurkan supaya disiarkanlah Idul Adha ini. Nah, dilakukanlah sholat di lapangan terbuka. Supaya apa? Supaya kita sudah mensyukuri bahwa pandemi COVID-19 ini sudah hampir-hampir berakhir. Itu yang kedua. Yang ketiga, galakkanlah kurban, penyembelihan. Karena tadi ayat yang pendek itu sedikit mengatakan, innaktoinakal kausar fasolli li rabbika wanhar. Nikmat yang sudah diberikan Allah ini kepada kita syukuri. Jangan sampai nanti kita dikatakan fabi ayala rabbikuma tukadziban. Mana lagi nikmat yang belum kamu penuhi, tidak syukuri, yang kamu dustakan. Berkurbanlah ya. Sehingga masyarakat yang kadang-kadang tidak pernah memakan daging akan merasakannya tahun ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngaji bareng di TVRI. Rasanya kurang waktu kita, tapi waktu jual yang memisahkan kita. Insya Allah kita akan bertemu lagi dengan Buya kita, dengan ibu-ibu yang cantik-cantik ini. Bajunya kompak-kompak semua udah lunas ya. Insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada pemirsa, ibu-ibu dari Ikawambi. Jauh-jauh dari Binjai datang kemari ya, tapi sayangnya nggak bawa rambutan ya Bu ya. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mari kita tutup majelis ini dengan ucapan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. Hasta